Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru ala nahjil qawim siratal mustaqim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jemaah sholat subuh Masjid Jami Syariah yang saya hormati, tentunya untuk menambah barokah pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Pada yang pertama kita niatkan kepada almarhumin, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, wabil khusus orang-orang yang telah mewakafkan daripada Masjid Jami Syariah ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka yang sekarang berada di alam barzakh, alam kubur, senantiasa mendapatkan jajaran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kita niat yang kedua, kita niat mungkin di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga, kerabat, ada yang Allah uji dengan kesehatannya, yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Dengan fadilah Ummul Quran surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang sempurna. Allah angkat segala penyakitnya dan bisa lagi berkumpul di tengah-tengah keluarganya. Dan yang terakhir, kita niat untuk diri kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah lembutkan hati kita. Allah satukan niat kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah jadikan keturunan kita anak-anak yang sholihin dan sholihah. Dan mudah-mudahan kalau ketika Allah panggil kita dalam kondisi yang husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaidu lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin.
Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang saya hormati, semalam saya melihat di WhatsApp saya dengan Ustaz Syahrullah, itu ketika saya mengisi terakhir di sini itu terjadi pada tanggal 27 Februari. Saya pikir-pikir ini terlalu lama juga, mungkin itu pada lupa kalau dengan saya. Kalau saya insya Allah ingat dengan jemaah sini, insya Allah. Semalam ketika saya bertemu dengan beliau imam kita di Pondok Cabe 6, dan saya juga langsung berangkat menuju ke Kampung Baru itu di daerah Cirebon. Dia pulang agak malam, jadi karena semalam 2 tempat setengah 12 baru sampai rumah. Saya berpikir kira-kira tema apa yang paling menarik untuk saya jelaskan, untuk saya bahas di Masjid Jamia Syariah. Saya lihat-lihat di dalam lemari kitab. Yang pertama kali saya lihat itu kitab ini yang saya lihat. Pas saya lihat kitab ini, saya baca-baca, dan ternyata ini pembahasan yang menurut saya semalam itu sangat-sangat menarik dan perlu kita tahu. Kenapa? Karena kita semua akan mengalaminya nanti, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita semua pasti akan mengalaminya. Akhirnya kitab inilah yang saya bawa. Ya, kitab ini yang saya bawa. Kitab apa ini? Kitab Ar-Ruh. Ya, Ar-Ruh. Ini dikarang oleh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah. Kitab Ar-Ruh inilah yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Saya cari-cari tema yang pas. Akhirnya apa? Saya menemukan judul pagi hari ini adalah Kemana Ruh Kita Setelah Keluar dari Jasad. Ya memang agak seru, tapi biarin dari mana? Ya, jadi saya ambil tema dari kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, yaitu Kemana Ruh Kita Setelah Keluar dari Jasad. Hadir Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada Allah adalah percaya dengan adanya alam gaib. Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, dan ayatnya sudah pada kita hafal. Jadi ayat-ayat yang di awal surah Al-Baqarah, makanya saya bilang insya Allah pada hafal. Tapi kalau di pertengahan surah Al-Baqarah, jangankan hafal, baca pun nggak sampai sana. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ingat gak itu ayatnya? Ingat? Tahu itu? Ingat bukan? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya dengan adanya alam gaib. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah adalah orang yang mendirikan sholat. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah adalah yang menafkahkan sebagian hartanya itu di jalan Allah.
Dan salah satu alam gaib itu adalah percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Percaya dengan adanya alam kubur. Percaya dengan adanya hari kiamat. Percaya dengan adanya alam kebangkitan. Percaya dengan adanya pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya dengan adanya perjalanan di sebuah jembatan yang disebut dengan Yaumus Sirat. Percaya dengan adanya ditentukan setiap amal kita. Dua tempatnya, surga atau neraka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita umatnya untuk mempersiapkan diri setelah kematian. Tujuannya apa? Supaya tidak nyesal. Nabi katakan di dalam sabdanya, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang pintar, yang cerdas, itu adalah orang yang selalu muhasabah, orang yang selalu introspeksi diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan dirinya setelah kematian. Tujuannya yang tadi saya bilang, supaya gak nyesel, supaya gak rugi nanti, gak sekarang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang sekarang berada di alam kubur, di alam barzah, itu menyesal. Kenapa dari dulu ketika saya hidup saya gak beribadah kepada Allah? Allah katakan di dalam Al-Quran, fayaqulu ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi orang-orang yang sekarang berada di alam kubur, yang sekarang berada di alam barzah, minta sama Allah. Apa permintaan mereka? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ini orang-orang dari dalam kubur. Ya Rabb, hidupkan kami sebentar saja. Hidupkan kami sebentar saja ke dunia, ya Rabb. Apa permintaan mereka sama Allah? Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Agar kami bisa bersedekah, ya Allah. Agar kami bisa jadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di dunia, waktu itu kami tidak manfaatkan buat ibadah. Nyesel. Lalu apa yang Allah katakan kepada mereka yang berada di alam barzah, minta dihidupkan kembali ke dunia. Allah katakan, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Kata Allah, aku tidak akan mengembalikan ke dunia setelah datangnya kematian. Jadi baik buruknya kehidupan kita nanti di akhirat, itu dapat kita lihat saat kita hidup di dunia. Kalau selama hidup kita di dunia menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga akan mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di alam akhirat. Baik buruknya kehidupan kita nanti kelak di alam akhirat dapat kita lihat pada saat keluarnya ruh. Dapat kita lihat pada saat keluarnya ruh kita dari jasad. Kalau keluarnya ruh kita itu dengan mudah, gampang, maka insya Allah, atau yang disebut dengan husnul khotimah, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga mendapatkan kebahagiaan kelak di alam akhirat.
Tapi sebaliknya, jika roh itu keluar dari jasad kita itu dengan susah, sakit. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, ini harus min zalik. Karenanya kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Ini ada di luar, enggak ke dalam, enggak ke dalam. Ayo Bapak, ke dalam ya Pak. Kalau Bapak enggak ke dalam, saya keluar deh. Ayo, bismillah. Ayo di dalam biar pada hangat enak. Ayo yang di luar, yang di dalam masih kosong nih. Ini kan duduknya tanpa nyender aja ini. Ini Bapak ini biar tahu ya, kalau ngaji nyender sama kagak nyender itu pahalanya beda. Kalau ngaji nyender itu 50, yang kagak nyender 100. Kalau itu boleh ada? Dari sampai mana nih? Innamal a'malu bil khawatim. Jadi kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Dalam sabdanya, sesungguhnya perbuatan seseorang itu dilihat di akhirnya. Ya, ending hidup kita itu yang dilihat. Makanya pertanyaannya, ini sebelum saya lari ke kitab ini, pertanyaannya, kemana ruh keluar dari jasad saat-saat kematian? Karena saya boleh jujur, ketika saya isi pengajian di daerah Ciganjur, itu ada salah satu jemaah yang nanya sama saya. Kebetulan ini jemaah orangnya kritis. Ya Ustaz, pasti akalnya banyak. Pertanyaannya yang ditanya itu apa sama saya? Ustaz, saya pernah mendengar ada seorang ustaz bilang kalau ruh itu kalau sudah keluar dari jasad itu berada di atas langit, Ustaz. Ada lagi yang bilang kalau ruh sudah keluar dari jasad itu sebelum 40 hari. Ini yang malah saya kaget, Ustaz. Sebelum 40 hari itu ruhnya tuh masih muter-muter kayak orang tua. Kalau bahasa orang sini bilang gentayangan. Ada lagi yang bilang, Ustaz, kalau ruh sudah berada atau kalau sudah keluar dari jasad, itu katanya berada di alam kubur, berada di alam barzakh. Yang benar, yang benar. Saya teringat dengan sabda Nabi. Saya bilang gitu sama orangnya. Saya teringat dengan sabda Nabi, Allahumma innaka ta'khuzur ruh min bainil asabi wal qasabi wal anam. Kata Nabi, ada 3 macam cara ruh kita keluar dari jasad. 3 macam. Yang pertama kata Nabi, ruh keluar dari jasad itu melalui ubun-ubun kepala. Kalau kita merasa ubun-ubun kepala kita boleh kata-kata hati-hati. Itu tidak keras. Atau ketobelnya banyak. Jangan serius-serius Pak, saya Pak. Ini kata Nabi yang pertama, ruh keluar dari jasad itu melalui apa? Ubun-ubun. Yang kedua, ruh keluar dari jasad itu melalui ujung-ujung jari tangan. Kalau kita udah merasa jari-jari tangan kita kayaknya udah mulai kaku, nah itu hati-hati, itu asam urat kali. Dan yang ketiga kata Nabi, ruh keluar dari jasad itu melalui apa? Nih, melalui mulut. Makanya saya kalau acara-acara takziah, kalau acara haul, saya katakan, saya bilang, kalau anda sampai-sampai datang melayat takziah ke rumah duka ketika masih ada jenazah, terkadang kan kita datang mendoakan jenazah yang ada di depan kita. Kita kadang-kadang penasaran pengen mukanya, benar? Biasanya kalau jenazah itu si mayat itu ditutup sama kain putih mukanya. Saking penasarannya minta takziah, dia buka itu mukanya si jenazah. Ketika dia buka, dia melihat mukanya. Dan yang herannya apa? Mulutnya agak maaf. Dalam hatinya nih, saya sih gak heran. Dalam hati ngomong, saya sih gak heran ini orang meninggalnya mulutnya maaf, emang sering ngomongin orang. Innalillahi wa inna ilaihi.
Lah emang diri nggak pernah ngomongin orang. Makanya ini manfaatnya kita ngaji, biar kita paham. Kalau kita melihat jenazah matanya mendelik, dia bilang apa? Biasanya ngintip orang mandi. Ya Allah ya Rabbi. Ini biar kita tahu kenapa kok orang mau meninggal itu matanya mendelik. Kalau mendelik itu apa ya? Mendelik itu apa? Nah, kayak pernah lihat orang tari Bali nggak tuh? Yang matanya potong-potong. Jadi si mayit itu kalau kita melihat ada jenazah si mayit matanya mendelik, itu karena dia melihat tatapan kosong. Dia melihat sesuatu yang tidak pernah dijumpai seumur hidupnya. Seumur umur belum pernah. Seujung-ujung, seujung-ujung belum pernah dia melihat. Makanya kata Nabi dalam sabdanya, "Uhturu mautakum." Datangilah, dekatilah kalau ada orang yang mau meninggal dunia. Walakinuhum, dan lanjutkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wazakiruhum, dan bacakan Al-Quran. Kenapa? Fa innahum yarawna ma la tarawna. Karena orang yang mau meninggal dunia itu, detik-detik sakaratul maut itu dikasih kelebihan oleh Allah. Apa? Bisa melihat sesuatu yang gaib. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kebetulan bapak emaknya udah lama meninggal, dia melihat seolah-olah bapak emaknya itu ngajak. Nah itu gak usah heran Pak. Jadi orang mau meninggal dunia dikasih kelebihan oleh Allah itu bisa melihat sesuatu yang gaib. Akhirnya Nabi ditanya sama sahabat, "Ya Rasul, kok orang mau meninggal dunia bisa kok dikasih kelebihan oleh Allah melihat sesuatu yang gaib?" Kata Nabi, "Wahai sahabat, orang kalau mau meninggal dunia itu didatengin sama setan. Jadi kita mau meninggal dunia ini Pak Bu, setan itu mesti ganggu. Kalau udah ganggu lagi, kalau udah selesai tubuhnya keluar. Jadi detik sakaratul maut itu setan tuh datang, bisikin nih di kuping sebelah kanan. Pulang, saya ini bapak lu, gua bahagia di surga, matilah kau dalam keadaan Yahudi." Tuh setan. Yang mau meninggal ini orang yang beriman, taat ibadah sama Allah, gak mempan. Setan gak kehabisan akal. Dia bisikin lagi tuh di kuping sebelah kirinya, pulang, saya ini emak lu, gue bahagia di surga, matilah kau dalam keadaan Nasrani. Akhirnya saya baca-baca itu hadis. Oh pantas aja ya kalau ada orang meninggal dunia, ya ketika mau meninggal sakaratul maut, terutama kalau yang meninggalnya itu di rumah. Kalau yang meninggalnya di rumah atau di ruang perawatan di rumah sakit, kecuali di ruang ICU. Kalau di ruang ICU nggak bisa kumpul banyak-banyak, paling satu orang. Kenapa? Badannya udah pakai kabel semua. Aturan rumah sakit kalau ruang ICU nggak bisa banyak, kecuali di kamar ruang perawatan boleh. Apalagi di rumah. Rumah sakit ini bertahun-tahun. Ini orang tua udah sembuh, sakit bertahun-tahun, kena stroke. Dia kumpulin tuh semua tuh anak mantu cucu dikumpulin semua. Bin, yang, Neng, kumpul sini lu. Ada apa? Gue sakit udah bertahun-tahun, gue sering repotin lu. Mak lu udah kagak ada, udah lama. Gue pengen lu ikhlasin. Gue udah capek, gue udah gak kuat. Cuma satu pesan gue, lu jangan pada ribut nanti kalau gue gak ada. Terus satu lagi pesan gue, kata bapak ini, rukun yang di pinggir jalan penuh cabai jangan dijual. Ya perempuan nanya, lalu kenapa Pak? Ini orang goblok. Ini mah bercanda dong ini mah. Jadi kalau kita mau milih mah enakan di rumah. Kenapa? Bebas.
biasanya kumpul semua tuh. Biasanya kan kalau orang mau meninggal dunia itu kan kita pada kumpul semua tuh. Sering-seringlah kita baca Al-Quran, apalagi baca surah Yasin. Apa? Surah Yasin itu salah satunya Qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Surah Yasin itu salah satu nama dari kita punya Nabi. Dan salawat badar, tahu gak salawat badar? Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jadi ulama tafsir itu menafsirkan kalimat Yasin itu salah satu nama dari kitab punya Nabi. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang mau meninggal dunia, biasanya kita baca surah Yasin. Kenapa? Yasin itu salah satu dari jantungnya Al-Quran. Yasin itu salah satu dari nama kita punya Nabi. Makanya kita pengen ending hidup kita itu bagus. Ketika Allah cabut ruh kita itu paling tidak dipermudah. Kalau kurang sakit pasti tergantung, Pak. Tapi kita pengen ketika kita meninggal dunia, yang selalu doa yang kita sisipkan ke setiap kita habis sholat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita pengen meninggal dan di husnul khatimah. Itu kita pengen. Walaupun mudah-mudahan kita begajul-begajul, bandel banget, tapi kita pengen masa tua kita isi beribadah. Itu yang kita pengen. Masa lalu jadikan pelajaran, masa depan juga jadikan apa? Jadikan tujuan. Makanya orang meninggal dunia itu kan hanya berpindah tempat, Pak. Bu, nah iya jangan ngomong itu apalah. Orang meninggal dunia itu hanya berpindah tempat dari alam dunia yang sementara ke alam akhirat yang bakal abadi. Nasib peruntungannya nanti itu tergantung dari amal ibadah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik, insya Allah akan diperlakukan baik oleh Allah, pun sebaliknya. Makanya kan kita sering tuh kalau malam Jumat kita baca surah Yasin. Surah Yasin ayat 12 apa enggak? Kalau saya sebut depannya udah pasti nyamber nih. Inna atoina. Surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini belakangnya lagu sampai. Makanya kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, sesungguhnya akulah yang menghidupkan dan mematikan. Wa naktubu ma qaddamu, kata Allah. Ya tapi tidak luput dari catatanku, kata Allah. Wa atharu. Jadi semua perbuatan kita tuh enggak luput dari catatan Allah. Kita duduk di majlis nih pagi hari ini, dicatat. Cuma bukan Allah yang nyatat. Siapa asistennya? Siapa asistennya? Siapa? Orang tim yang banyak. Nah pertanyaannya sekarang, kemana ruh
dari jasad. Maka kalau saya membaca di dalam kitab Ruh, ya, ada riwayat Nabi yang mengatakan dari Bara bin Azib. Ya, kemana ruh keluar dari jasad? Di dalam kitab Ruh yang diriwayatkan dari Bara bin Azib, maka kita harus paham, Pak, kalau ruh itu, kita akan mendapati ruh itu kalau keluar dari jasad. Malaikat itu, Pak, kalau akan mendapati orang itu mau meninggal dunia, itu malaikat itu datang serombongan, kayak orang biasa, datang serombongan, jadi bersama dengan malaikat maut. Jadi penamaan yang benar nih Pak Bu, saya kasih tahu. Terkadang kan kita nama-nama malaikat, penjaga surga, malaikat Ridwan, penjaga neraka, malaikat ya Allah ya Rabbi, Malik, malaikat pencabut nyawa, malaikat pentiup trompet. Jadi penamaan yang benar itu bukan Israel, penamaan yang benar itu malaikat maut. Gak ada di dalam Al-Quran itu Israel. Jadi penamaan yang benar itu malaikat maut. Makanya kata Nabi, "Izakana mu'min fil qita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah." Seorang mukmin itu kalau akan meninggalkan dunia dan datang dalam urusan akhirat, nazalat ilaihi malaikat, bukan malaikat. Itu akan datang serombongan malaikat. Kalau yang mukmin dunia ini adalah orang yang beriman, sering berjamaah di Masjid Jami Asariyah, yang datang itu malaikat rahmah. Jadi yang datang itu malaikat rahmah. Nah, mereka ini malaikat rahmah turun dari atas langit ke dunia bersama dengan malaikat maut. Lalu mereka di mana? Fajalasu inda mudil basar. Sejauh mata orang itu ketika memandang. Jadi pada saat mereka ini malaikat rahmah ini malaikat maut turun dari atas langit sampai di dunia, posisi mereka di mana malaikat? Aja langsung tidak mungkin basar. Ya, sejauh mata orang itu ketika memandang, dilihat ya dekat, dilihat ya jauh. Makanya orang kalau meninggal dunia matanya mendelik itu kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang gak pernah dijumpai seumur hidupnya. Itu tuh yang dilihat. Paham? Apa? Itu mendelik. Nah, ini makanya kita ngaji nih biar kita paham. Ya, kenapa? Ya namanya kematian itu kan hal yang pasti. Bisa bapak ibu di luar saya belakangan, bisa saya belakang bapak ibu di luar. Sama aja ya. Gitu ya. Jadi ini hal yang pasti. Jadi mereka itu turun dari atas langit bareng-bareng serombongan dengan malaikat maut. Lalu mereka dari langit turun ke dunia, itu gak lenggang-lenggang. Emang orang ini tak datang ke rumah saudara, itu apa loh. Jadi malaikat rahmah ini turun dari atas langit ke dunia ini membawa dua barang, nggak lenggang. Barang yang pertama kata Nabi, kafanun min amwalil jannah. Kain kapan yang diambil dari surga. Wih, ajib, nggak tanggung-tanggung. Bukan dari pasar baru yang diambil itu kain kapan, tapi kain kapan yang diambil dari surga. Satu lagi apa Ustaz? Hanutun min hunutil miski, minyak wangi yang diambil juga dari surga. Jadi dua tuh, kain kapan sama minyak wangi. Duduk mereka yang sejauh mata memandang. Ketika eksekusi sudah mulai tiba, yang turun satu malaikat. Siapa? Emang tugasnya malaikat tahu.
mau dieksekusi. Yang turun satu malaikat siapa? Malaikat maut. Persis berdiri di samping tuh orang yang mau meninggal, sambil mengatakan, sambil bilang, "Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kata malaikat maut, "Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai ruh-ruh yang baik, keluarlah engkau dari jasadmu itu dan masuklah ke surganya Allah dengan izinnya." Pelan-pelan ruhnya mulai keluar dari jasad. Yang tadi saya bilang, 3 cara ruh keluar dari jasad kata Nabi. Yang pertama dari ubun-ubun, yang kedua dari ujung-ujung jari tangan, dan yang ketiga dari mulut. Karenanya kalau ada orang yang mau meninggal dunia, ketika sakaratul maut, kita ada di sampingnya, ayo kita pegang mulai dari kaki, pegang tuh. Mulai dari tangan itu kaki, sampai lama-lama dingin, mulai bergerak turuhnya. Nah itu tergantung nanti mulainya, apakah ujung-ujung kepala, ujung-ujung jari tangan, atau dari mulut, tergantung. Makanya lihat aja nanti kalau orang meninggal, pegang ujungnya, jadi begini. Keluar tuh ruhnya. Ketika ruhnya keluar, biasanya kalau di ruang ICU itu yang tit, nah langsung keluar tuh tit, lurus aja, nggak posisi tidur, lurus aja udah. Makanya kalau di rumah sakit, apalagi di ruang ICU, apalagi pakai ventilator, aku ngeliatnya gitu udah pakai aja. Udah sakit, ditambah dengan ventilator masuk ke dalam mulut, itu sakitnya luar biasa. Makanya kalau udah dokter bilang obat udah nggak nerima, asupan makan juga kalau ibu sudah nggak nerima, dokter udah nyerah, lepas semua dong. Buat apa dipertahankan? Justru bikin orang yang sakit itu makin tambah sakit. Ikhlaskan. Juga kan biarnya. Keluar nih ruhnya. Ya, ketika keluar ruhnya selesai tuh tugas malaikat maut. Naik ke atas, sempurna tugasnya, naik lagi ke atas. Yang turun siapa? Malaikat-malaikat rahmah sambil bawa 2 bara tuh kain kapan sama minyak wangi. Ketika di apa namanya kalau kain itu di digelar ya. Ketika digelar, dihamparkan itu kain kapan, ruhnya yang baik ini, orang yang baik ini diletakkan di atas kain kapan. Ya seperti kayak kita ngapain orang di dunia, dibungkus, diikat, dikasih minyak wangi itu, harus minyak wangi. Kayak kita mengamankan orang di sini di dunia, begitu. Itu saking pentingnya ruh kita, Bu. Masih dikapanin, masih dikasih minyak wangi. Maka kalau ada orang yang umbar-umbar auratnya, oh mati, jangan dikapanin, buang ke laut. Jadi selesai nih, udah nih. Udah keluar, masuk apa namanya, udah dibungkus dengan kain kapan. Langsung dibawa kemana? Ke atas langit. Nah benar nih pertanyaannya nih. Jadi kalau ada yang bilang ke atas langit, iya. Saya bilang iya. Dibawa nih. Jadi diiringin. Apa? Dihantarkan nih ruh yang baik ini ke atas langit. Rame-rame. Kata Nabi, jarak bumi yang kita pijak sampai langit yang pertama, itu jarak tempuhnya itu masih rotuhu khamsu asana. Jarak tempuh dari bumi sampai langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Enggak usah dipikirin, ya. Jujur aja. Dari 500 tahun. Nah sedangkan langit itu ada berapa lapis langit? 7. Jadi totalnya berapa itu? Berapa
35 apa? Lah kalau langit 7 lapis langit, satu perjalanan bumi sama langkah pertama itu 500 perjalanan, berarti kalau di total 3.500 tahun perjalanan sampai ke langit yang ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Ayo lo, uyang-uyang dah. Sampai ini mau masuk di langit yang pertama, kata Nabi apa? Fastaftahu lahumul bab. Bukain pintu. Ini orang baik mau lewat. Bukan tuh langit pintu pertama. Masuk. Malaikat di langit pertama itu sudah menyambut bergemuruh, sukacita, sambil malaikat yang di langit pertama itu nanya, manil ruh hazat thayyib. Ruh yang baik ini namanya siapa? Kira-kira siapa yang sebenarnya? Oh, kan namanya ya. Tuh, malaikat langit yang pertama nanya, ruh yang baik ini siapa? Sampai masuk ke langit yang pertama, malaikat menyambut bersukacita, bergemuruh. Terus masuk ke langit yang kedua, sampai di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 itu ada namanya Sidratul Muntaha. Tahu kan? Tahu. Ya peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan langit puncaknya itu Sidratul Muntaha Arsy. Sidrah itu artinya itu bidara, Muntaha itu artinya puncaknya langit. Jadi sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7, kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, tulislah kebaikan hamba-Ku ini dalam kitab Illiyin. Allah katakan di dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin tahu Pak? Kadang-kadang kalau saya nanya sama jemaah, ibu ayo baca surah An-Nasr, ngomong surah ijazah. Oh ijazah. Ayo ibu baca surah Al-Insyirah. Pada belum tahu masing-masing. Ayo Al-Nasr. Oh Al-Nasr. Cuma jangan sekali-sekali kalau baca, ayo sama-sama baca surah Al-Hamd, kebangetan. Kan surah Al-Hamd masalah apa yang kebahagia? Al-Ikhlas pasal 10. Coba surah Al-Mutaffifin tahu? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul. Tuh kan frame-nya doang, enak banget ya yang doang. Kan nyari selanya Pak, itu susah. Iya. Ditulis tuh kebaikannya di dalam kitab Illiyin. Setelah ditulis kebaikannya di dalam kitab Illiyin, ini betul apa ya? Ini bisa bersiap nih Pak nih. Kuat enggak ya? Kalau saya nggak kuat. Nanti pertemuan selanjutnya lanjut aja ya. Jadi setelah kebaikannya itu ditulis dalam kitab Illiyin, kata Allah apa? Di hadapan malaikat rahmat, a'idduhu ilal ard, kembalikan lagi tuh ruh yang baik ini kemana? Ke dunia. Karena sesungguhnya aku akan membangkitkan dia untuk yang kedua kalinya. Aku ciptakan dia dari tanah, aku kembalikan dia ke tanah, dan aku akan bangkitkan dia untuk yang kedua kalinya nanti pada hari kiamat. Perintah Allah dilaksanakan, malaikat rahmat membawa ruh yang baik ini kemana? Ke dunia, balik lagi ke dunia. Jadi ruh itu Pak melihat jasadnya itu lagi berbaring di rumah, di atas kasur, terbujur kaku. Jasadnya itu, ruhnya itu melihat, dimandiin jasadnya, dikapanin, disolatin, dikerjain asaliyah. Ruh yang baik itu melihat. Jadi ruh itu melihat Pak, keluarga yang pura-pura nangis sama yang nangis beneran itu dia melihat. Iya. Jadi ruh kita tuh udah keluar dari jasad, dibalikin lagi ke dunia, dia melihat tuh jasadnya terbujur kaku di atas kasur. Dia melihat dimandiin jasadnya, dikapanin, disolatin. Ketika
ketika jasadnya dibawa dengan Alphard, digotong, Alphard, burung batang, keranda, ke pemakaman, tempat kesehatan terakhir, yang baik itu ngomong di hadapan malaikat rahmat. Apa yang dibilang? Kau dimuni, cepat, jangan lama. Makanya kalau ada orang meninggal, hari Minggu, ada yang meninggal hari Minggu siang, dimakan Senin, kelamaan. Kalau udah nggak ada yang ditunggu anak keluarganya, kalau bisa hari ini juga dipendam, dikubur, jangan berlama-lama. Kenapa? Karena orang yang beriman, orang yang punya iman, itu udah ditunggu dengan nikmatan alam kubur. Ini dia tahu. Ini kadang-kadang meninggal minggu, besoknya mau dimakani, udah nggak ada yang ditunggu. Alasannya apa? Masih kangen, pengen lihat mukanya terakhir. Ya Allah ya Rabbi, orang yang kayak gitu kayak orang gak punya iman. Jujur saya katakan, secepatnya. Kecuali memang ada hal teknis yang tidak memungkinkan hari itu dimakamkan, baru boleh. Tapi kalau udah nggak ditunggu, penguburan yang gali kubur juga lancar, kain kapan pun sudah siap, apa yang harus ditunggu? Cepat. Kenapa? Ruh itu ngomong, kau dimuni, cepat. Kuburkan jasad itu dah. Makanya kata Nabi, yatba'ul mayyit salah satun, yang mengikuti si mayit ke pemakaman, ke kubur itu 3 perkara. Yang pertama ahluhu maluhu wa amaluh. 3 perkara. Yang pertama yang ikut pemakaman itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Setelah kuburan udah selesai diuruk, ya, udah dibacain doa talqin, bayar jimu isnani, yang balik mah 2. Apa? Keluarganya sama hartanya, mobil segitu banyak yang bererot, apa di parkiran, kober. Ketika udah selesai pemakaman mah pulang lagi ke rumahnya. Bini begitu cakepnya, tetap kagak ngikut kalau Bang Landa masuk. Pulang juga dia ke rumahnya. Yang cuma satu apa? Amalnya. Ambil tikar aja ketinggalan tikar. Tikar tuh ambil ketinggalan, dibawa pulang. Jadi ada berapa hari tikar? Ya Allah ya Rabbi. Makanya kalau udah masuk lubang landak di jasad, ukuran 2x1, jasad diturunkan ke liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat, tali pocongnya dibuka. Cuma tali pocongnya jangan masukin kantong, gue pulang lagi. Jangan. Kubur barang-barang semua dulu. Mukanya ditempelkan ke tanah, jasadnya dimiringkan. Terus dia apa namanya itu spengger-spengger apa namanya tanahnya itu? Diganjel jadi kayak bola. Biar kencang itu, jasadnya nggak goyang-goyang. Sebelum ditutup sama papan, ya, dinding air-air cuma papan dan nomerin sama warteg. Polos aja. Diazankan, dikomahkan. Ya. Alhamdulillah. Ini baru dipendem, ini belum. Masih panjang perjalanan nih. Ya. Ini lanjut terus nih. Bener nih, jujur aja dah. Mau lanjut mau terus. Mau lanjut mau terus ya juga ya. Mau lanjut apa stop? Atau kita itu seperti kita aja dah. Jadi ya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Bu 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Ya, jadi ibu nggak usah khawatir, sayuran masih segar-segar ada, tenang aja, ya, tenang aja, enggak ini, pasti nanti kasih, tenang aja. Oke, lanjut ya, sedikit lagi nih, saya tambahkan. Jadi ketika jasad sudah masuk yang lahat atau bang landa, semuanya udah sempurna, tutup sama papan setelah diazankan. Makanya kata Bang Haji Roman tuh bener dalam lagunya loh, lagu Bang Haji Roman. Jasad pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta
tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng 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 teng. Ini lagu Bang Haji gimana? Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya sebut bangkai judulnya tuh. Itu semalam masa diapain? Itu semalam aku apa? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Kenapa yang apal itu ibu bapak berdiri? Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terkuburlah sendirian, diri terbungkus. Ya salah. Nah benar-benar mengadakan pengajar Allah. Kalau badan udah terbungkus dengan kayak kamu, udah gak ada artinya, udah gak ada artinya. Amalnya aja tuh yang berbanyak. Udah dah, ini keterangannya masih panjang nih. Nanti kehidupan di alam kubur nanti saya terang juga tuh. Ya, nanti terang juga tidak. Makanya sering undang-undang saya tidak. Bu, ini baru 12 hari nih. Ya, lagu udah saya siapin pada lagu nih. Insya Allah nanti terang lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, tandain ya, Bu, tandain. Terakhir, tadi saya ngomong apa tuh? Ya terakhir, ingat aja ya. Tandain, sebujur bangkai. Ya, lagu Bang Haji Roma. Gitu ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga apa yang kita niatkan dan kita idam-idamkan dan kita harapkan meninggal kita nanti kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita yang telah menyampaikan jelas tentang perjalanan ruh. Mudah-mudahan kita semua siap untuk senantiasa meningkatkan amal-amal saleh kita. Dan mari sama-sama kita makmurkan masjid kita dalam rangka meningkatkan amal-amal saleh kita. Saya kira itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama bersama.
duduk Pak.